Selamat pagi. Berjumpa lagi pada pembelajaran IPA kelas 8 semester pertama tahun 2021 ya. Pembelajaran IPA itu asik loh. Ingin tahu? Ayo kita belajar IPA. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kandungan-kandungan yang terdapat pada makanan konsumsi. Nah, tapi sebelum masuk ke pengujian, Ibu ingin bertanya dulu ini sama anak-anak ya. Nah, mengapa kalian merasa lapar? Kalian merasa lapar jika kalian sudah beraktivitas, betul? Ya, seperti berolahraga, belajar, kemudian dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Nah, jika kalian lapar, apa yang akan kalian lakukan? Kalian akan makan, bukan? Nah, mengapa kalian perlu makan? Nah, jadi di sini kalian memerlukan makanan itu agar kalian bisa beraktivitas karena makanan-makanan yang kalian makan itu merupakan sumber energi. Nah, jadi hari ini kita akan menguji ya, apakah makanan-makanan yang sering kita konsumsi itu bergizi atau tidak. Nah, di sini yang akan dilakukan yaitu tentang pengujian karbohidrat atau uji amilum. Uji bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Apa itu yang dimaksud dengan nutrisi? Nutrisi itu istilah lainnya juga gizi ya. Ini adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, kemudian mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Nah, ini yang dikatakan definisi dari nutrisi. Apa saja sih yang masuk ke jenis-jenis nutrisi? Jadi, jenis-jenis nutrisi yang dianjurkan untuk kebutuhan tubuh kita ini harus ada 6. Yang pertama, makanan yang kalian konsumsi itu harus mengandung karbohidrat. Yang kedua, harus mengandung protein. Yang ketiga, harus mengandung lemak. Yang keempat, mengandung vitamin. Yang kelima, mengandung mineral. Dan yang keenam adalah air. Air ini sebagai pelarut ya. Nah, jadi jumlah yang sangat dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh tubuh ini ada yang 3 ini ya. Karbohidrat, protein, dan lemak. Sementara untuk vitamin dan mineral tidak sebanyak karbohidrat, protein, dan lemak ya. Nah, apa itu fungsi karbohidrat bagi tubuh kita? Nah, fungsi yang pertama sebagai sumber energi. Nah, jelas ya, di sini karbohidrat ini dibutuhkan sebagai sumber energi. Kemudian sebagai bahan pembentuk senyawa organik. Mengapa dikatakan bahan pembentuk senyawa organik? Karena karbohidrat ini mengandung unsur karbon. Ya, ini yang disebut dengan senyawa organik. Nah, kemudian yang ketiga, fungsi yang ketiga untuk pembentukan struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. Nah, mengapa perlu dilakukan pembentukan? Nah, tubuh kita ini kan selalu digunakan untuk beraktivitas setiap hari. Kalau digunakan terus-menerus itu juga akan haus. Nah, untuk memperbaikinya maka diperlukanlah makanan-makanan tersebut. Salah satunya dari fungsi karbohidrat di sini untuk memperbaiki kerusakan selnya, jaringan, dan organ tubuh. Untuk mengetahui
apakah makanan yang kalian makan itu mengandung karbohidrat atau amilum? Kita perlu melakukan pengujian. Nah, di sini yang akan kita uji, di sini ada beberapa bahan makanan ya. Di sini ada nasi, kerupuk, roti kebeng, keju, putih telur, susu, dan Ibu tambahkan satu lagi tadi ya, tahu. Ini yang akan kita uji ya. Kebetulan di sini sudah Ibu hancurkan. Nah, bagaimana teknik dari pengujiannya? Alat-alat yang diperlukan ya. Ini kalau pelaksanaannya di lab, kita memerlukan tabung reaksi. Ini dikatakan tabung reaksi. Kemudian mortal dan alu ya. Ini mortal dan alu. Ibu perkenalkan dulu. Kemudian ada pipet tites ya, ini untuk mengambil larutan ya, karena di sini kita bekerjanya di lab jadi harus teliti, harus hati-hati ya, makanya di sini penggunaannya juga bahan-bahan yang digunakan juga kaca ya. Nah, ini yang disebut dengan rak tabung reaksinya. Nah, ini penjepitnya jika diperlukan. Nah, ini kemudian ada juga larutan lugol. Nah, larutan lugol ini merupakan reagen yang kita gunakan untuk uji karbohidrat. Nah, bagaimana prosedur kerjanya? Jadi prosedur kerjanya, bahan-bahan yang tadi ya, nasi, roti, kerupuk, keju, putih telur, dihancurkan terlebih dahulu secara terpisah. Contohnya seperti ini ya. Ya, nih. Ini kebetulan udah Ibu hancurkan biar nanti mempercepat kerja kita ya. Nah, jadi nanti kalian amati dulu warna dasarnya sebelum kita tetesi dengan reagennya. Nah, kemudian setelah dihancurkan tambahkan dengan sedikit air ya. Ini agar mempermudah nanti dalam penghancuran. Nah, setelah itu ambil secukupnya ekstrak tersebut dan masukkan dalam tabung reaksi dan beri label. Nah, kebetulan ini merupakan ekstrak yang sudah jadi ya. Ini tinggal siap ditetesi lagi. Nah, kemudian di sini tetesi bahan makanan dengan beberapa tites lugol. Nah, tes lugol ini ya. Nah, ini adalah reagen dari lugol atau KI. Nah, kalau di rumah tidak ada lugol, nanti bisa menggunakan betadin ya. Obat luka itu. Nah, kemudian amati perubahan warna yang terjadi. Di sini ada keterangan indikator positif mengandung amilum. Nah, jika makanan-makanan tadi yang sudah kita siapkan, jika ternyata mengandung amilum, dia akan berubah warna ya, dari warna putih ini misalnya nanti berubah menjadi warna yang lain. Nah, kalau seandainya tidak mengalami perubahan warna, berarti makanan tersebut tidak mengandung amilum atau karbohidrat. Nah, untuk membuktikannya, nah kita akan lakukan percobaan. Kita akan lakukan ya. Nah, ini adalah sampel-sampel makanan tadi yang sudah digeruskan. Ini adalah nasi. Kemudian ini adalah tahu. Ini adalah kerupuk. Nah, ini adalah keju. Nah, ini adalah
putih telur. Nih telurnya udah direbus ya. Tapi kalau mau pakai yang belum direbus juga enggak apa-apa. Nah, ini susu. Ini akan kita ujikan. Kemudian ini adalah roti kebeng. Ya. Nah, ini adalah regen lugolnya. Nah, sekarang kita lakukan percobaan yang pertama, yaitu nasi. Ya, ini nasi. Nah, ini cara pengujiannya seperti ini ya. Diperhatikan baik-baik ya, nanti kalian coba di rumah. Nah, nih. Kita ambil regen lugolnya, kemudian kita tetesi ke sampel yang akan kita uji. Tetesi dulu. 1, 2, 3, 4. Secukupnya ya, nggak usah terlalu banyak. Nah, kita kocok. Ini udah terlihat ya. Lihat ya. Nah, di sini kalau di yang aslinya ini sudah kelihatan berwarna biru. Ya, sampai ke hitam-hitaman. Ini untuk nasi. Jadi nanti kalian catat perubahannya nasi itu dari warna putih menjadi warna, ini sudah kelihatan ya, berwarna biru. Nah, kita lanjut lagi ke tahu. Nah, sama juga pengujiannya, kita ambil sampel tahunya, kemudian kita ambil lagi tetesi lugolnya beberapa tetes. Nah, setelah itu kita kocok. Ya. Kocoknya pelan-pelan ya. Tidak usah terlalu kuat-kuat biar tidak kena tangan. Nah, ini sudah kelihatan ya warnanya. Nah, ini masih tetap warna kuning ya, ini tahu. Kemudian kita lanjut ke kerupuk. Ini kerupuk sama juga tekniknya. Ambil sampel kerupuk, tetesi dengan lugol. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Ini udah kelihatan warnanya. Nah, ini sudah kelihatan dari warna yang tadinya agak kuning sekarang menjadi ke warna hitam. Ya. Nah, kita lanjutkan ke keju. Sama juga ya, ini keju. Kita ambil lagi lugol ya. Nah, ternyata keju menunjukkan perubahan warna biru ya. Nah, nih kandungannya. Nah, kita ke putih telur. Nah, sama tekniknya. Kita tetesi dengan lugol secukupnya ya. Nah, ternyata pada putih telur
Putih telur ini sama dengan tahu ya warnanya ya. Tidak memberikan warna biru. Nah, nanti kesimpulannya apakah tahu dan telur itu mengandung amilum atau tidak. Kita lanjutkan ke susu. Ya. Nah, apakah mungkin dalam satu jenis makanan itu mengandung lebih dari satu jenis nutrisi? Nah, itu pertanyaannya ya. Nah, ternyata susu menunjukkan perubahan. Jadi roti ini menunjukkan warna hitam ya, biru sampai ke hitaman. Nah, jadi ternyata dari 7 sampel makanan yang tadi kita ujikan, ternyata makanan yang mengandung amilum, nah dikatakan nutrisi itu mengandung karbohidrat atau amilum jika ditetesi dengan regen Lugol itu menunjukkan perubahan warna dari biru sampai ke hitam-hitaman. Nah, di sini jelas ya. Nah, jadi kesimpulannya nasi itu mengandung karbohidrat. Nah, bagaimana dengan tahu? Nah, ternyata tahu ketika ditetesi dengan regen Lugol ternyata tidak mengalami perubahan warna seperti pada nasi, tetapi berwarna di sini kelihatan berwarna kuning. Nah, kesimpulannya bahwa tahu tidak mengandung karbohidrat. Nah, ini juga terjadi pada putih telur dan terjadi pada susu. Nah, jadi tahu, putih telur, dan susu tidak mengandung karbohidrat. Ya. Nah, sementara pada keju, kemudian kerupuk, nasi, dan roti, nah ini mengandung karbohidrat. Nah, dikatakan mengandung karbohidrat jika dia menunjukkan perubahan warna. Nah, di sini ya kelihatan pada keju ini dia berwarna, kalau lebih dekat lihatnya ini berwarna biru ya. Nah, begitu juga pada kerupuk. Ini kebetulan yang Ibu gunakan kerupuknya adalah kerupuk nasi ya. Nah, kemudian di sini nasi juga sudah menunjukkan perubahan warna biru, roti. Nah, jadi dari 7 bahan makanan yang kita uji, ada 4 bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, jadi Ibu minta kalian untuk melakukan pengujian pada makanan-makanan kesukaan kalian ya. Apakah makanan kalian itu mengandung karbohidrat? Untuk pengujiannya itu sangat sederhana ya. Kalau kalian manfaatkan saja alat-alat yang ada di rumah. Nah, untuk regennya jika tidak memiliki Lugol bisa diganti dengan betadin. Apakah bisa digunakan betadin? Kita coba ya. Ini Ibu punya kerupuk, kita tetesi dulu.
Nah, ternyata bisa ya. Nah, ini menunjukkan perubahan warna hitam ya. Nah, jadi nanti bisa diuji menggunakan betadine. Nah, hasil pengujian kalian atau percobaan kalian nanti kalian buat dalam bentuk laporan dan dilaporkan sama ibu ya untuk dilakukan penilaian. Nah, jadi seperti itu prosedur kerja untuk menguji makanan ya. Nah, untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan melakukan pengujian protein dan gula pada makanan yang kita makan. Nah, bagaimana cara pengujiannya? Pengujiannya tekniknya hampir sama dengan pengujian amilum ya, cuman kita menggunakan regen yang berbeda. Nah, kalau untuk protein kita menggunakan regennya Biorep ya. Untuk pengujian gula kita menggunakan regen Benedict tuh yang disebut dengan regennya. Nah, tapi itu untuk pertemuan berikutnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah dalam satu makanan itu bisa mengandung beberapa jenis nutrisi? Ya, mungkin bisa ya. Makanya dari itu perlu kita lakukan pengujian benar atau tidak. Nah, jadi untuk hari ini materi pengujian makanan Ibu tutup sampai di sini dan kita jumpa lagi di pembelajaran IPA berikutnya. Pembelajaran IPA asik kan? Terima kasih. Dadah.